daerah-daerah kantong Kristen yang notabene daerah subur. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda tidak fasih bicara, tapi ingat Musa dipanggil sama Tuhan di usia 80 tahun. Mungkin Anda berpikir saya udah terlalu tua untuk bangkit lagi, untuk maju lagi. Hei, ingat Abraham dipanggil Tuhan di usia 75 tahun. Mungkin Anda berkata bahwa saya terlalu muda. Ingat Daud diurapi Tuhan di usia 17 tahun. Mungkin Anda berkata saya orang yang tidak berpendidikan, saya nggak sekolah. Ingat 5 murid Yesus, Yohanes, Yakobus, Petrus, Andreas, dan Filipus. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, seorang nelayan, tapi menjadi rasul yang didengar tulisannya dan khotbahnya. Anda mungkin berpikir bahwa saya adalah seorang pengecut. Ingat Gideon, ada orang yang paling minder. Saya keluarga dari yang terkecil suku Benyamin, saya anak paling kecil. Saya tidak bisa apa-apa, tapi jadi pahlawan gagah perkasa. Mungkin Anda berpikir bahwa saya tidak punya belas kasihan. Tapi ingat Saulus, seorang pembunuh murid Kristus, bisa dipakai sama Tuhan. Anda berpikir bahwa Anda adalah orang berdosa. Ingat perempuan Samaria yang dipakai Tuhan untuk memenangkan satu kota. Mereka orang-orang yang punya masa lalu yang kelam. Mereka punya kegagalan yang berkali-kali mereka lakukan. Tapi mereka mau rajin bangkit. Dalam kamus hidup saudara, Anda harus punya mindset bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Anda diciptakan menjadi produk yang excellent. Anda diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kenapa Anda gagal? Supaya Anda rendah hati. Supaya Anda jangan arogan. Saya ingat dengan Thomas Alva Edison. Ketika dia masuk SD kelas 4, mirip dengan saya. Gurunya panggil, mamanya Thomas Alva Edison sudah berkata, "Hei, ibu minta maaf. Tolong dong jangan masukin anak ibu di sekolah kami, sekolah normal. Masukin anak ibu di sekolah luar biasa. Karena anak ibu ini betul-betul gak bisa apa-apa." Mamanya gak nyerah. Mamanya ambil anak itu, lalu kemudian mulai ajarin di rumah. Inilah homeschooling pertama di dunia, di mana mamanya Thomas Alva Edison bertanggung jawab untuk ngurus anaknya, merawat anaknya, mendidik anaknya, mengajar dan mengedukasi, memberdaya anaknya. Sampai kemudian waktu dia beranjak dewasa, ketika dia baca buku disuruh mamanya, alat penerangnya, lilinnya padam. Dia berkata sama mamanya, "Ma, saya mau pengen bikin bolam lampu, alat penerang." Mamanya berkata, "You can do it." Kemudian dia coba, 1 kali gagal. Dia coba lagi 5 kali gagal. Mamanya celebrate, "You can do it." 100 kali gagal, 1000 kali gagal, 1200 kali gagal, 1300 kali gagal, 1400 kali gagal, 1499 kali bikin bolam lampu gagal. Tapi waktu dia gak berhenti untuk rajin bangkit, mencoba, ketika dia bikin ke 1500 kali, bolam lampu itu menyala. Dan sejak hari itu dia bikin penemuan-penemuan, hampir lebih dari 3000 penemuan yang dikatakan adalah orang idiot. Saya mau beritahu, rajin adalah modal dari segala keberuntungan. Selain Anda punya Tuhan, Anda juga perlu rajin. Saya minta maaf, firman Tuhan ya dan amin. Amsal pasal 10 ayat 4, orang rajin pangkal kaya, orang malas pangkal miskin. Sekalipun Anda tuh anak Tuhan dan tidak anak Tuhan, Anda lakukan ayat ini, jadi kenyataan. Orang rajin pangkal kaya, buktinya. Kenapa mafia kaya? Karena rajin monopoli. Kenapa koruptor kaya? Karena rajin korupsi. Kenapa orang-orang yang tidak beragama maju? Komunis maju. Karena rajin. Cuman bedanya mereka rajin gak bener. Rajin gak takut akan Tuhan. Pintu depan lebar, pintu belakang juga lebar. Masuknya kenceng, keluarnya kenceng. Jebol juga. Ada aja musibah, ada aja kecelakaan, ada lagi penyakit, ada yang dikeluarkan. Tapi kalau Anda rajin plus takut akan Tuhan, pintu depan lebar, pintu belakang Tuhan tutup rapat-rapat. Sehingga Anda bisa nikmati dan bisa wariskan kepada anak cucu, dan Anda bisa bagikan berkat kepada orang lain. Sebaliknya, sekalipun Anda anak Tuhan, rajin beribadah, tapi Anda malas, Anda miskin. Kenapa?
daerah-daerah kantong Kristen yang notabene daerah subur. Dan mereka ketika lahir udah bisa nyembah Tuhan, haleluya. Udah dibaptis. Lalu kenapa mereka hidup di bawah kemiskinan? Karena jawabannya kurang rajin. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.